Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Ibu Nurul di sini dalam mata kuliah patofisiologi dengan kekhususan materi di pertemuan keempat, yaitu tentang hipertrofi. Nah, pada slide berikutnya ini bisa kalian lihat, yaitu ada bagan segitiga, di mana di sisi yang paling puncak itu adalah kondisi sel yang normal atau sel mengalami keseimbangan baik dalam proses pengeluaran ataupun pemasukan dalam hal metabolismenya. Nah, dari sel normal itu ketika ada stimulus yang membahayakan, seperti yang kemarin kita belajar stimulus fisik, ya agen fisik, agen kimiawi, atau faktor-faktor yang lain, nah itu bisa menyebabkan sel itu mengalami cedera sel atau jejas sel. Nah, jejas sel lama-kelamaan apabila tidak terjadi adaptasi sel, maka sel itu akan mengalami kematian sel. Nah, apabila sel itu mampu untuk beradaptasi, maka sel itu akan mengalami beberapa tahapan. Salah satu tahapannya adalah atrofi. Nah, untuk slide ini adalah skema dari adaptasi sel sebenarnya. Kita lihat bahwa di sini adaptasi sel bisa dengan dua cara atau dua jenis adaptasi sel, yaitu adaptasi fisiologis dan juga adaptasi patologis. Nah, untuk fisiologis sendiri, selnya pastilah normal, di mana sel itu mengeluarkan beberapa hormon-hormon yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian dia juga mengeluarkan mediator-mediator kimiawi. Ya, misalnya kondisi-kondisi ketika pasien mengalami nyeri, maka mediator nyeri yang akan dikeluarkan. Begitu juga dengan contoh yang lain. Nah, untuk adaptasi sel yang patologis, ini diakibatkan karena faktor stres, sehingga pertumbuhan sel itu mengalami keabnormalan atau ketidaknormalan, maka disebut dengan patologis. Nah, adaptasi sel itu sendiri merupakan perubahan yang reversibel. Reversibel artinya dia masih bisa kembali seperti sel yang normal atau seperti bentuk semula, baik dari segi jumlah maupun ukuran maupun aktivitas sel itu sendiri, metabolisme sel atau fungsi sel dalam memberikan respon terhadap perubahan lingkungan. Pada slide keempat ini menggambarkan tentang slide adaptasi sel yang pada pertemuan berikutnya sebenarnya sudah ada, cuman Ibu tidak akan membahas secara keseluruhan. Tapi yang khusus kita bahas hari ini adalah tentang hipertrofi ya. Definisi dari hipertrofi sendiri adalah sel yang membesar sehingga menyebabkan organ ikut membesar. Dan adapun sel yang besar itu tidak terbentuk sel baru atau tidak terdapat sel baru. Pembesaran dari hipertrofi ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah struktur protein dan juga organel dari sel. Nah, hipertrofi ini bisa terjadi secara fisiologis maupun patologis, terjadi karena adanya stimulus dari peningkatan hormon tertentu. Contohnya, kalau ada hipertrofi uterus, berarti karena adanya stimulus dari hormon estrogen, sehingga terjadi hiperplasia atau peningkatan jumlah dari struktur protein pada sel itu sendiri. Nah, hipertrofi ini bisa juga terjadi pada otot ya, di mana terjadi peningkatan ukuran dari sel-sel otot. Hipertrofi itu berbeda dengan hiperplasia. Ya, kalau hipertrofi tadi peningkatan ukuran, kalau hiperplasia nanti akan terjadi pembentukan sel-sel otot baru. Nah, hipertrofi adalah pembesaran atau pertambahan massa total dari suatu otot apabila itu dialami oleh otot. Semua hipertrofi adalah akibat dari peningkatan jumlah filamen, aktin, dan miosin dalam setiap serat otot. Ini contohnya pada hipertrofi otot ya. Jadi yang menyebabkan pembesaran masing-masing serat otot yang secara sederhana disebut dengan hipertrofi serat.
Nah, peristiwa ini biasanya terjadi sebagai respon terhadap suatu kontraksi otot yang berlangsung pada kekuatan maksimal atau hampir maksimal. Nah, contohnya dalam komunitas binaraga atau kebugaran dan bahkan dalam buku-buku akademik hipertrofi otot kerangka itu dideskripsikan dalam satu atau dua jenis, yaitu sarkoplasma atau myofibrilar. Nah, mengacu pada teori ini, pada hipertrofi sarkoplasma, volume cairan sarkoplasma dalam sel otot meningkat tanpa diiringi peningkatan pada kekuatan otot, di mana pada hipertrofi myofibrilar, protein kontraktil aktin dan myosin meningkat dalam jumlah dan menambah kekuatan otot, dan juga peningkatan kecil pada ukuran otot. Baik, penyebab hipertrofi sendiri itu bisa disebabkan karena dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor fisiologi, yang kedua adalah faktor patologi. Nah, selain itu juga disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan fungsional atau adanya rangsangan hormonal yang spesifik. Contohnya uterus yang besar akibat kehamilan. Jadi, hipertrofi karena faktor fisiologi itu memang karena dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya ibu yang hamil, dia membutuhkan uterus yang besar untuk pertumbuhan janinnya. Begitu juga dengan ibu yang menyusui, dia membutuhkan payudara yang besar dan secara struktur, dan ini karena membutuhkan produksi ASI yang berlimpah. Itu yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan yang tidak murni, kalau yang fisiologi tadi hipertrofi murni ya. Yang tidak murni ini disebut dengan hipertrofi patologik. Artinya dia tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ya, contohnya misalnya pembesaran pada organ-organ jantung, karena memang sebenarnya dia tidak dibutuhkan untuk membesar jantungnya, dia hanya ada batas maksimal dalam ukuran jantungnya. Nah, pada slide berikutnya ini akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya hipertrofi itu sendiri. Nah, hipertrofi itu muncul dari adanya rangsangan berupa pelatihan dari suatu struktur sel. Rangsangan ini bisa meningkatkan volume dari sel-sel. Misalnya di sini adalah sel otot. Perubahan ini terjadi sebagai respon adaptif yang berfungsi meningkatkan kemampuan untuk membangkitkan tenaga atau menahan kelelahan dalam kondisi anaerobik. Peristiwa ini biasanya terjadi sebagai suatu respon terhadap suatu kontraksi otot yang berlangsung pada kekuatan maksimal atau hampir maksimal. Lalu bagaimana dengan kontraksi otot yang sangat kuat? Apakah dapat menimbulkan hipertrofi? Nah, telah diketahui bahwa selama terjadi hipertrofi, sintesis protein kontraktil otot berlangsung jauh lebih cepat daripada kecepatan penghancurnya, sehingga menghasilkan jumlah filamen di dalam aktin dan myosin yang bertambah banyak secara progresif dalam myofibril. Kemudian myofibril itu sendiri akan memecah di dalam setiap serat otot untuk membentuk myofibril yang baru. Jadi peningkatan jumlah myofibril tambahan inilah yang terutama menyebabkan serat-serat otot menjadi hipertrofi. Secara fisiologis, latihan tidak boleh terjadi hipertrofi. Hal ini dikarenakan bahwa jika terjadi hipertrofi, maka energi yang dibutuhkan semakin besar dan dapat mengakibatkan kelelahan otot. Kelelahan otot itu akan terjadi penumpukan asam laktat. Semakin banyak asam laktat, konsentrasi hidrogen meningkat dan pH menurun, peningkatan konsentrasi ion hidrogen akan menghambat kegiatan fosfofruktokinase, itu semacam enzim yang terlibat dalam glikolisis, sehingga akan mengurangi penyediaan ATP untuk energi. Ya, itu yang dimaksud dengan kelelahan otot. Nah, pada slide ini adalah gambar jantung asli pada manusia. Ini gambarnya jantung membesar ya. Kalau kita lihat satu toples itu jantungnya besar sekali. Nah, kenapa kok jantung ini bisa membesar? Karena adanya peningkatan aktivitas pada kerja jantung. Misalnya pada olahragawan, di mana dia terlalu memforsir olahraganya sehingga beban kerja jantung ikut meningkat.
dan ini bisa mengakibatkan pembesaran pada jantung atau hipertrofi. Hal ini dikhawatirkan akan terjadinya penyakit ya. Jadi hipertrofi pada jantung itu bukan hal yang normal, malah sebaliknya merupakan kondisi patologis atau kondisi yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Jadi jangan terlalu diforsir kalau berolahraga itu tidak perlu terlalu berlebihan ya, secukupnya saja. Karena kalau jantungnya bekerja terlalu berat, maka dia bisa menyebabkan penyakit. Begitu juga dengan ketika kalian mengkonsumsi air, bukan air ya, mineral ya, minuman yang mengandung ion tertentu, contohnya ion natrium atau ion kalsium, itu juga bisa menyebabkan pembesaran pada jantung. Dan ion-ion itu akan masuk ke dalam aliran darah dan pasti akan menuju ke dalam organ jantung. Dan ini bisa menyebabkan uh, struktur dari sel otot jantung itu membesar dan mengakibatkan hipertrofi. Nah, pada slide berikut ini adalah gambaran mikroskopis dari sel otot yang sebelah kiri itu proliferasi, itu artinya sel otot normal yang membelah diri ya. Dia bertumbuh menjadi banyak, dan yang sebelah kanan itu adalah sel otot sel yang mengalami hipertrofi. Jadi kalau dilihat perbedaannya atau perbandingannya, itu dia kalau yang mengalami hipertrofi itu lebih besar daripada sel normal. Makanya ketika kami waktu itu praktikum di laboratorium mikrobiologi itu kami melihat sel. Nah, sel itu akan kelihatan tuh. Sel yang normal sama sel yang hipertrofi, otomatis si sel yang hipertrofi pasti dia lebih besar daripada ukuran dari sel normal. Sedangkan sebaliknya, sel yang mengalami atrofi pasti dia lebih kecil ukurannya daripada sel yang normal. Nah, pada gambar ini adalah sel otot jantung yang mengalami hipertrofi. Jadi itu ada lingkaran yang besar sama ada lingkaran yang kecil. Lingkaran yang kecil itu adalah ukuran dari sel normal dari otot jantung. Sementara yang lingkaran yang besar ini adalah ukuran dari sel otot jantung yang mengalami hipertrofi. Hal ini bisa terjadi karena faktor fisiologi maupun patologi ya. Kalau yang fisiologi itu misalnya karena aktivitas atau karena penggunaan otot itu yang terlalu intensitasnya terlalu sering, misalnya pada olahragawan ya. Ini struktur dari sel itu akan membesar hipertrofi. Sementara ada juga yang karena patologik, yaitu struktur dari sel itu akan membesar atau hipertrofi diakibatkan karena kondisi penyakit tertentu, misalnya karena virus, bakteri, atau lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari kesimpulan materi kita hari ini, yaitu hipertrofi, di mana di sini ada bagian bahwa sebenarnya hipertrofi ini membutuhkan protein atau membutuhkan stimulus atau rangsangan dari luar, baik fisik maupun rangsangan berupa enzim. Dari sini akan terjadi adanya induksi pada genitasnya, sehingga uh, akan mempengaruhi faktor pertumbuhan atau protein strukturalnya, sehingga jumlah proteinnya akan meningkat. Ya, jadi itu tadi penjelasan, contohnya salah satu penjelasan yang tadi saya jelaskan adalah hipertrofi pada otot. Jadi pada dasarnya sel itu mempunyai kemampuan pertambahan yang terbatas, tapi karena sering dilatih maka ukuran dari sel itu sendiri bisa membesar. Tapi kalau kondisi patologis itu terjadi pada kondisi khusus ya, misalnya otot jantung ya itu tidak normal, karena jantung yang normal itu ya ukurannya sesuai dengan ukuran fisiologis ya, sesuai dengan ukuran normalnya. Tapi kalau dia jantung itu tiba-tiba membesar, nah itu disebut dengan kondisi patologis. Nah, bagaimana? Sudah paham bukan? Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih.